Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kinerja sekalian, kita jumpa lagi dalam acara Kinerja Membaca. Kali ini kita akan membahas topik Indoor Air Quality. Judulnya adalah Sustainable Indoor Air Quality, sebuah peta jalan. Ini adalah Kinerja Membaca untuk sesi minggu pertama Oktober ya, 10.01. Seperti biasanya, saya akan mengcover sumber bacaannya, apa yang kita baca pada hari ini. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang apa itu Sustainable IAQ dan kenapa ada kata sustainable yang dilekatkan kepada IAQ itu. Ya. Dan kemudian terakhir, biar sedikit menarik, saya akan punya dua buah berita lepas ya dari dunia indoor air quality. Yang pertama adalah tentang permintaan komentar, ya tentunya dari pemerintah ini, bukan pemerintah kita, bukan pemerintah kita, melainkan pemerintah Amerika Serikat tentang indoor air quality. Dan yang terakhir dari ranah hukum ini menarik untuk kita ikuti di bidang indoor air quality. Ya, baik, kita lihat sumber yang akan kita bacaannya itu adalah sebuah white paper yang dituliskan oleh konsorsium beberapa institusi ini ya. Kebanyakan memang institusi bisnis. Tetapi kita lihat apa yang sebenarnya mereka usulkan. Ini bisa diunduh langsung dari situs mereka, situs Enferit ya. Jadi judulnya How to Achieve Sustainable Indoor Air Quality, dan ini baru dirilis bulan Agustus tahun 2022 tahun ini. Jadi baru 1,5 bulan yang lalu begitulah. Dan ini sudah dibahas di YouTube ya, silahkan dilihat sendiri kalau ingin diikuti. Ini sebuah diskusi yang cukup menarik. Baik, kenapa white paper ini ada dan kenapa kata sustainability itu dilekatkan dalam kata indoor air quality? Ini adalah sebuah slide ya yang saya pernah paparkan di depan TABG DKI Jakarta tentang perkembangan peraturan ventilasi, gitu. Nah, arah dari perkembangan, saya tayangkan dulu laser pointernya. Arah dari perkembangan ventilasi, peraturan dan standar ventilasi ya, itu semuanya mengarah kepada peningkatan ventilation flow rates. Kalau sekarang kita gunakan ya rata-ratanya mungkin 5,5 liter per second per person ya, untuk udara ventilasi dalam perencanaan sistem AC, maka arah perkembangannya setelah ada pandemi COVID, semua peneliti dan semua institusi yang berkepentingan ya di dalam penetapan standar ini, semuanya meminta agar ventilation rate ditingkatkan. Dan ini tentu saja sesuai dengan mazhab yang dipakai oleh kita semua ya tentang indoor air quality. Mazhab kita adalah mazhab dilution. Gitu. Artinya sediakan sebanyak mungkin udara luar sehingga semua polutan yang ada di dalam ruangan ini konsentrasinya menurun. Kalau konsentrasinya menurun, maka potensinya untuk membahayakan kesehatan manusia menjadi turun. Ya. Jadi karena mazhab dilution itu, maka bisa dipahami bahwa usulan ya, perbaikan adalah selalu peningkatan ventilation rate. Tetapi masalahnya adalah ketika kita meningkatkan ventilation rate, sudah pasti ada peningkatan konsumsi energi. Dan ini bertentangan dengan tren lainnya di bidang energi, yaitu semuanya mengarah kepada net zero. Kita ingin menurunkan energi.
Nah, karena itu timbullah kata sustainable IAQ. Untuk menjawab pertanyaan, bisa nggak sih kita meningkatkan indoor air quality sambil tidak meningkatkan atau bahkan menurunkan konsumsi energi untuk ventilasi? Itu yang berusaha dijawab oleh white paper ini. Caranya bagaimana? Nah, mereka mengusulkan apa yang disebut sebagai clean first. Ya. Clean first. Jadi, clean first itu maksudnya jangan buru-buru menambah ventilation rate. Gitu. Ventilation rate-nya tetap saja kurang lebih seperti itu, seperti yang sudah ditetapkan oleh standar ASHRAE sekarang ini. Ya. Tetapkan saja segitu. Nah, kalau ada polutan, maka kita bersihkan dulu. Clean first. Kita bersihkan dulu polutannya. Gitu. Nah, sehingga di sini menjadi menarik ya, bahwa yang pertama ini ada empat langkah ya, 4 langkah untuk melakukan kerangka kerja bersihkan dulu ya, bersihkan dulu. Clean first framework. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah kita tetapkan target indoor air quality-nya apa, terserah mau merujuk kepada ASHRAE atau standar apapun, LEED, RESET, WELL, dan lain-lain ya. Dan yang kedua adalah kita harus memasang alat untuk membersihkan baik partikel, patogen maupun gas. Nah, di sini nanti sebenarnya terjadi perdebatan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dipasang. Itu nanti kita akan kembali lagi ke sini. Ya. Nah, baru yang ketiga, setelah kita pasang itu ya, alat untuk membersihkan partikel dan semua mikroorganisme, maka kita pasang sistem ventilasi dengan energy recovery. Ya, standarnya tetap mengacu kepada standar ASHRAE yang sekarang ini berlaku, nggak perlu ditingkatkan. Gitu. Tapi begitu kita pasang, kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya ada heat recovery. Jadi udara yang di-exhaust tidak sepenuhnya dibuang, tapi kita serap dulu energinya. Gitu. Itu yang disarankan. Nah, baru yang keempat, setelah kita pasang, kita bersihkan, kita pasang, baru kita monitor. Nah, ini keempat cara di mana kita bisa memastikan bahwa kita akan punya indoor air quality yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, energinya lebih efisien, dan yang terakhir, increase resilience. Nah, aspek yang terakhir ini yang saya rasa penting ya untuk kita renungkan bersama. COVID secara real di lapangan sehari-hari sudah berakhir, dan pemerintah naga-naganya ya sebentar lagi juga akan mengumumkan bahwa pandemi secara resmi ofisial ya, sudah berakhir. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah belajar dari pandemi yang baru berlalu ini? Menurut saya, dalam pengamatan saya, dengan sampel bangunan yang tidak terlalu banyak, baik bangunan yang saya kunjungi maupun bangunan yang saya terlibat dalam perancangannya, kita belum mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi berikutnya. Coba lihat sekeliling kita, apakah ada bangunan-bangunan yang memang mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Sedikit sekali. Padahal yang diminta itu tidak terlalu neko-neko kalau dalam bahasa Jawanya. Tidak terlalu berlebihan. Gitu.
Mungkin penambahan filter, tentu ada efek peningkatan energi, konsumsi energi yang tidak terlalu besar sebenarnya. Gitu. Tapi kita tidak serta-merta mengusulkan peningkatan ventilation flow rate. Karena itu sesuai dengan white paper ini, mahal harganya. Gitu. Bangunan-bangunan kita seolah-olah kembali beroperasi business as usual. Ada beberapa bangunan yang memasang air cleaners, ya. Berupa portable air cleaners ya, yang di dalam ruangan. Bagus, itu patut dipuji. Tetapi kita mesti sadari bahwa portable air cleaners itu sifatnya benar-benar portable, bukan sesuatu yang permanen. Dan itu harus dilihat sebagai upaya yang temporary, sementara saja. Kita harus mengupayakan bagaimana caranya agar resilience, ketahanan kita dalam menghadapi pandemi itu embedded, dimasukkan ke dalam bangunannya. Nah, itu yang kita akan melihat ini lebih detailnya ya, tapi saya akan berhenti dalam halaman ini saja. Selebihnya silakan dibaca white paper-nya, hanya 30 halaman, tidak banyak ya. Kita lihat ya bahwa beberapa ini nanti saya juga akan merujuk kepada kepada dokumennya sendiri ya. Di sini dilihat bahwa kita harus mendefinisikan apa itu acceptable IAQ. Tentu ada peraturan ya, tentu ada peraturan. Tapi di atas peraturan itu setiap stakeholder, setiap building owners bisa memiliki tambahan peraturan ya yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan penghuninya masing-masing gitu. Nah, kemudian dari situ kita melihat bahwa untuk mengurangi ya, resiko penularan, maka targetnya adalah 6 ACH. Jadi di sini kita melihat adanya perubahan dari ACH menjadi EACH. Ini adalah ekuivalen ya, atau efektif ACH. Gitu. ACH itu adalah kalau di sini ya, ACH itu adalah kita memasukkan memasukkan udara. Jadi atau pertukaran udara. Pertukaran udara yang terjadi karena kita memasukkan udara dari luar, itu ACH. Kalau EACH, seperti sudah saya diskusikan tadi, kita tidak menambah jumlah udara yang dari luar. Tetapi kita hanya menambah pertukarannya, dan setiap jumlah pertukarannya, dia akan melalui alat yang akan membersihkan udaranya. Gitu. Jadi kalau kita bayangkan, katakanlah yang paling mudah ya, kalau kita melihat ada sebuah ruangan dengan sistem ventilasi di sini, gitu ya, memasukkan udara luar, dan di sini ada portable air cleaners. Ini untuk mudahnya menggambarkan apa itu EACH. Nah, katakanlah di sini sesuai dengan peraturan, ini dari luar 2 ACH. Ini sekali lagi saya katakan ini sesuai peraturan atau sesuai standar. Karena kalau tidak sesuai standar juga tidak boleh. Ya. Sesuai peraturan. Dia masukkan 2 ACH dan si
portable air cleaners ini, dia mengambil udara masuk ke sini dan mengeluarkan udara dari sana, misalnya ya. Dan ini adalah juga 2ACH. Nah, dengan konfigurasi yang seperti ini, EACH-nya itu adalah 2 ditambah 2. Jadi dia sudah beroperasi dengan 4 EACH. Walaupun yang dari luar itu hanya 2 ACH saja. Nah, itulah yang disebut sebagai konsep ekuivalen ACH. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya, bersihkan udaranya. Bagaimana caranya membersihkan? Nah, ini kita pakai air cleaners, katakanlah portable air cleaners. Saya katakan tadi kalau kalau portable itu sifatnya sementara lah gitu. Yang lebih bagus apa? Yang lebih bagus masukkan ke dalam air handling unit. Misalnya di sini ada fan gitu ya. Fan yang menghembus. Nah, tadinya di sini ada misalnya ada pre-filter sebelum adanya cooling coil ya. Sebelum ada cooling coil. Nah, di ujungnya kita bisa tambahkan filter. Ini dengan spesifikasi MERV 13 misalnya. Nah, ini adalah solusi yang lebih permanen. Solusi yang lebih permanen. Karena dia sudah menjadi bagian dari sistem bangunan. Gitu. Jadi setiap kali udaranya melalui sistem ini dia sudah terbersihkan. Ya. Itu salah satu caranya ya. Atau bisa juga kita menggunakan air cleaners yang di dalam ruangan, ya, di dalam ruangan. Tetapi kita pasang secara permanen di sini misalnya. Ya. Jadi ada sebuah fan, ya, yang akan menarik udaranya ke atas, dan di sini dipasangin filter. Ya, kemudian dihembuskan lagi keluar. Ini prinsipnya kerjanya sama dengan portable air cleaner ya, tetapi dia instalasinya lebih permanen gitu. Ya, jadi tidak sifatnya bukan sesuatu yang portable. Gitu. Ini kita gunakan air cleaners. Nanti kita akan kembali lagi ke sini ya tentang MERV 13 filters. Nah, kemudian kita optimize ventilation. Nah, ini kita pastikan bahwa kita punya 2 ACH ini ya, sesuai dengan peraturan. Dan kalau dia dikeluarkan, misalnya di sini ada exhaust juga ya yang mendekati 2 ACH, mungkin 1,8 gitu ya ACH. Nah, pastikan di sini ada semacam heat exchanger supaya udara yang sejuk dari dalam itu tidak dibuang secara percuma saja ya. Baik. Nah, yang terakhir adalah validate, monitor, control indoor air quality. Ini yang biasanya kita tidak punya ya. Jadi dan sekarang sudah banyak indikator sensor-sensor yang murah yang sifatnya juga portable, tinggal taruh di meja, semua orang bisa melihat kondisi indoor air quality di dalam ruangan ini, dan sensornya dalam satu alat itu bisa macam-macam ya, bisa ada suhu, kelembaban, ada particulate counter, ada TVOC, ada formaldehyde, bahkan ada CO atau CO2 ya. Itu semuanya ada yang sudah sangat lengkap dengan harga yang saya pikir sudah cukup murah sekarang. Ini kurang lebih apa yang kita diajak untuk melihat ke depannya itu seperti apa dalam bidang indoor air quality agar kita itu lebih punya ketahanan dalam menghadapi pandemi. Nah, apakah ada masalah? Ada masalahnya ya. Coba kita lihat masalahnya apa? Masalahnya adalah di yang kelima ini. Kan kita tadi berusaha untuk membersihkan, cleaning. Ya. Cleaningnya dengan apa? Nah, ini masalahnya. Cleaningnya sejauh ini. Ya, sejauh ini. Cleaning buat S-ray
ESRE itu adalah organisasi tukang AC ya di Amerika. Organisasi profesi yang mengatur segala macam tentang tata udara. ESRE masih bermadhab bahwa cleaning sama dengan filter. Jadi membersihkan udara adalah dilewatkan filter. Ya, dengan ketentuan bahwa at least filter itu MERV 13 atau lebih bagus lagi bisa HEPA. Ya. MERV 13 atau HEPA. Gitu. Boleh dipasangnya secara permanen, boleh dipasangnya portable. Ya, saya sarankan permanen. Gitu. Nah, bagaimana dengan ion, bagaimana dengan plasma, bagaimana dengan segala macam teknologi itu yang sudah dijual dan mengklaim membersihkan udara. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu jelek atau salah, tapi saya simply menyatakan bahwa ESRE belum mengeluarkan fatwa tentang berbagai teknologi pembersihan udara itu. Yang sudah digunakan dan ada standarnya di dalam ESRE adalah filtering, minimal MERV 13, dan UV, ultraviolet. Ya. Cuman 2 itu saja. Yang segala macam yang pakai listrik gitu ya, ionisasi, plasma dan lain-lain, itu belum ada standarnya di ESRE. Saya juga mau mengomentarinya bagaimana, ya saya tidak bisa menunjukkan bagaimana baiknya karena ESRE sendiri belum punya fatwa tentang hal itu. Demikian sahabat kinerja sekalian. Nah, buat kita biasa-biasa saja, di Amerika kejadiannya sudah sangat panas. Nanti kita akan lihat sudah masuk ranah hukum. Ya. Tapi sebelum itu kita lihat bahwa di Amerika saat ini live ini ya sekarang ya, baru dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Bukan beberapa hari yang lalu, kemarin itu ya, tanggal 5 Oktober. Pemerintah Amerika mengeluarkan request for information. Barang siapa yang bisa memasukkan komentar tentang indoor air quality. Bagaimana sih caranya kita memanage indoor air quality agar kita bisa mengurangi penularan COVID dan penyakit-penyakit lainnya. Ini live diminta oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Bila ada sahabat kinerja yang ingin berkontribusi, silakan. Siapa tahu nanti kontribusinya bisa kita aplikasikan di Indonesia. Itu berita yang pertama. Berita yang kedua ini yang lagi hangat dibahas di Amerika. Ibu ini, Dr. Marwa Za'atari, ya, beliau selalu mempromosikan posisi ESRE. Filter. Bagaimana dengan ion? Jangan pakai ion, itu kata beliau ya. Seringkali beliau tampil dan selalu mengatakan jangan pakai ion, jangan pakai plasma. Industri plasma dan ion marah dan menuntut beliau. Sekarang sudah sampai ke ranah hukum. Dan beliau harus mempertahankan diri dan membuat halaman GoFundMe ini. Ya. Detailnya silahkan dibaca di halaman GoFundMe itu. Sangat menarik dan saya juga menyertakan sebuah situs, sebuah halaman di mana kita bisa membaca bagaimana secara singkat ya, bagaimana sebenarnya terjadi perbedaan pendapat itu. Tapi itu semua berasal dari posisi ESRE yang belum punya fatwa tentang ion dan plasma tadi. Gitu. Di sini Dr. Marwa Za'atari diposisikan sebagai researcher, tapi harus dipahami bersama bahwa beliau juga punya bisnis, punya institusi bisnis yang secara langsung diuntungkan dengan posisi ESRE itu. Beliau punya bisnis sebagai industri filter ya, gitu. Tidak bisa disalahkan bahwa beliau punya bisnis seperti itu ya. Tapi kan yang merasa tidak diuntungkan
yang merasa dirugikan bahkan itu menyerang balik beliau di ranah hukum. Bagaimana solusinya? Kita lihat bersama, kita tunggu perkembangannya. Kalau saya sih sebenarnya sebagai dari mewakili lah komunitas kinerja bangunan, kita ingin kepastian dari ESRE agar segera mengeluarkan fatwanya tentang berbagai ion dan plasma itu. Saya pikir cukup, sahabat sekalian ya. Kita sudah cukup lama ini untuk sesi kali ini. Kita jumpa lagi insya Allah dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.